menilai norma etika akademik dan menunjukkan tanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian. Ini S8 dan S9. Nah, ini cara kami di dalam merampatkan ya, bukan meringkas, merampatkan CP atau capaian pembelajaran standar kompetensi yang mau kita raih. Ya, jadi dari 10 menjadi 3, saya padatkan menjadi 3. Ya, lalu kemudian rumusan keterampilan umum itu sudah ada di SNDikti, ada 9 kalau tidak salah. Ya, ada 9. Lalu kemudian saya rampatkan menjadi ada 3 juga. Jadi yang warna oranye-oranye ini itu dari saya kasih kode KU ya, kompetensi keterampilan umum ya, keterampilan umum. Jadi ada KU1, KU2 menjadi KU3. Jadi hanya menjadi 3, saya padatkan menjadi 3. Tapi prosesnya adalah mendiskusikan dari menganalisis dari 9 KU yang ada yang given dari SNDikti. Oke, lalu kemudian ini jadinya seperti ini. Ada 3, lalu kemudian keterampilan umum juga ada 3, lalu kemudian capaian khusus ada 4. Nah, keterampilan khusus ini yang membuat adalah dosen bersama prodi. Jadi prodi dibantu oleh dosen-dosen merumuskan mau seperti apa capaian pembelajaran atau capaian kompetensi yang diinginkan oleh prodi. Ya, jadi ini ada 4. Lalu capaian penguasaan pengetahuan ada 5. Jadi mungkin setiap prodi akan berbeda-beda di dalam mengembangkan capaian pembelajaran berupa penguasaan pengetahuan dan keterampilan khusus. Ini yang membuat adalah prodi bersama dosen atau mungkin juga melibatkan eksternal, ada dewan pakar atau para alumni atau para stakeholder, para guru atau kepala sekolah yang turut serta memberikan masukan-masukan. Oke, lalu kemudian ini namanya pemetaan dan pengemasan bahan kajian mata kuliah dan bobot. Inilah yang saya sebut tadi. Kalau misalnya Bapak Ibu membuat apa namanya tadi RPS itu kita sudah punya landscape berapa apa istilahnya berapa CP yang akan Bapak Ibu capai di dalam satu mata kuliah. Misalnya mata kuliah katakanlah Pancasila. Pancasila. Pancasila itu sikap ini melekat semua, masuk semua. Jadi 1, 2, 3 ini tadi semua CP yang ada dalam sikap itu harus dicapai dalam semua mata kuliah. Jadi otomatis given ya. Oke, lalu kemudian KU1, lalu kemudian P1. Ini apa yang ingin dicapai melalui Pancasila. Jadi sudah ada metriknya, metrik ini. Jadi kalau semakin banyak apa saya sebutkan, semakin banyak CP yang mau dicapai atau yang diinginkan itu berarti ada keluasan. Keluasan di dalam keluasan di dalam mengembangkan nanti ke dalam RPS itu ya materi-materi yang mau dicapai melalui mata kuliah itu. Sementara kedalaman itu menyangkut tentang terkait dengan apa istilahnya kalau kita sebut itu kata kerja operasional, termasuk bobot SKS. SKS yang kita akan gunakan. Berapa SKS? Kita tidak akan apa istilahnya mengisi SKS sembarangan. Itu sudah ada di metriknya kurikulum. Misalnya IP ya, kalau di PAI kan ada IP, itu ada keluasannya 3, ada kedalamannya 4, jadi ada apa namanya itu semakin SKS-nya tinggi, maka nanti akan
semakin dalam. Jadi Bapak Ibu akan mengacu kepada metriknya kurikulum yang dibuat oleh prodi. Kalau sudah ada itu tinggal enak mengembangkan. Sampai misalnya dalam bentuk nanti penilaiannya seperti apa. Kalau di sini sudah ada, sebentar nanti. Ini termasuk misalnya profil. Ada namanya profil utama atau profil pokok dan profil pendukung atau penunjang. Kalau di ini saya contohkan PAI itu ada profil utamanya adalah sebagai calon pendidik ya, guru PAI di sekolah atau di madrasah. Lalu kemudian ada profil yang kedua namanya profil penunjang. Profil penunjang itu profil pilihan. Jadi ada 5 profil pilihan. Nah, nanti profil penunjangnya ini dicapai melalui beberapa mata kuliah. Mata kuliah yang disajikan oleh prodi untuk mencapai profil penunjang atau profil pilihan. Ada sebagai calon asisten peneliti, sebagai jurnalistik atau jurnalis, sebagai edupreneur atau sebagai kewirausahaan, lalu ada sebagai dai, mubalik, lalu ada sebagai penggerak di bidang pendidikan yang di madrasah diniyah, TPQ dan seterusnya itu yang itu bagian dari profil tambahan atau profil. Oke ya, Bapak Ibu ini lalu sampai di termasuk sampai distribusi. Itu nanti mata kuliah akan dipasarkan di semester berapa dan seterusnya itu sudah ada di bodi kurikulumnya ya Bapak Ibu. Mungkin sudah Bapak Ibu menyusun nanti konsultasi dengan kaprodinya. Sampai ke peta ini. Penerapan beberapa metode di dalam misalnya kurikulum atau mata kuliah itu mau diajarkan dengan model apa dan seperti apa. Misalnya ini misalnya ada Pancasila ini ya. Kodenya sudah ada. Lalu kemudian metode pembelajaran ada diskusi kelompok, ada simulasi, ada studi kasus, ada problem based learning kolaboratif, ada PBL kooperatif, ada PBL berbasis proyek, PJBL berbasis masalah dan seterusnya. Jadi sudah ada di metrik. Sehingga misalnya mata kuliah Bapak Ibu itu nanti metode pembelajarannya pakai apa? Itu sudah dimetrikan ke dalam ini di kurikulumnya. Lalu kemudian modus daring atau luring. Nah, ini sekarang modelnya kan hybrid ya, ada daring, ada luring dan sekaligus juga ada e-learning. Kalau di UIN Malang itu ada e-learningnya. Jadi e-learning tugas-tugas dimasukkan di e-learning, lalu kemudian membuat video pembelajaran, video atau tugas yang materi-materi dimasukkan di e-learning. Tapi tatap muka juga masih, artinya gabungan atau campuran dari sinkronus dan asinkronus. Oke, lalu bentuk pembelajaran. Mata kuliah itu bentuk pembelajarannya apa? Apa kuliah tatap muka langsung? Mungkin rata-rata tatap muka, ada tatap mukanya, kecuali misalnya kayak tinggal seminar, itu proposal atau kompre yang itu tidak ada kuliahnya tapi langsung dalam bentuk ujian ya, misalnya seperti itu. Lalu kemudian ada praktikum, misalnya ini mata kuliah yang membutuhkan praktikum. Nah, misalnya kalau bahasa-bahasa ada praktikumnya, maka kita centang di situ. Misalnya ada mata kuliah KDM ya, keterampilan dasar mengajar, itu ada praktikumnya. Lalu kemudian ada yang kuliah itu hanya model seminar. Misalnya mata kuliah kalau di perguruan tinggi umum
kayak PAI itu ada yang modelnya seminar itu. Jadi di aula dikumpulkan jadi kelas besar, apa istilahnya, ininya, perkuliahan. Nah, kita mungkin juga ada ya yang sifatnya dijadikan satu yang kemudian itu bisa seperti kuliah tamu, kuliah umum atau seminar begitu. Oke ya, itu ini apa istilahnya, menentukan metode pembelajaran itu juga sudah di mapping oleh prodi di dalam ininya, apa, kurikulumnya, body of knowledge kurikulumnya. Jadi sampai ke sana. Begitu pula juga nanti penilaiannya. Penilaiannya sebentar, ini body kurikulumnya ya. Oke, ini misalnya teknik penilaian mata kuliah ini harus apa, mata apa, menilai mata kuliah itu. Misalnya penilaian terdiri dari ada sikap, ada pengetahuan, dan ada psikomotorik ya. Yang sikap itu berarti melalui observasi, melalui checklist ya, checklist. Ada, kalau di kami itu ada sikap itu dinilai dari ada 23 item kalau tidak salah checklistnya. Lalu kemudian ada unjuk kerja, mungkin ini bersifat apa ya, hasil karya mahasiswa. Lalu tes tulis, tes lisan, ada yang melalui angket, ada yang melalui portofolio, tugas-tugas yang dibikin atau dibuat oleh mahasiswa. Nah, sebetulnya di body kurikulum itu kita juga sudah memetakan mata kuliah ini cara menilainya seperti apa. Meskipun nanti di dalam pelaksanaan itu kadang masih juga mengalami pengembangan. Jadi ini sifatnya minimal ya, jadi minimal. Jadi kalau observasi hampir semua mata kuliah menggunakan penilaian observasi untuk sikap ya, untuk menilai sikap. Kalau untuk menilai yang sifatnya knowledge, pengetahuan, maka bisa tes tulis, tes lisan, atau melalui psikomotorik berupa kerja-kerja, baik itu individual maupun secara berkelompok. Nah, teknik penilaiannya nanti ada di rubrik-rubrik. Nah, rubrik-rubrik itu yang kemudian Bapak Ibu akan kembangkan di saat menyusun RPS. Jadi di RPS itu ada ininya ya, mungkin nanti ada contoh di dalam memberi apa, misalnya tugas apa, lalu kemudian cara menilai dan seterusnya. Oke, ini sampai penilaian. Saya ingin masuk ke eh, contoh yang RPS ya. Bapak Ibu sudah ini ya, sudah apa namanya, punya gambaran ya, RPS apa yang mau disusun. Misalnya mata kuliah keahlian Bapak Ibu yang sudah, Pak, sudah ya. Oke. Eh, Soal template itu saya kira semua orang punya gaya selingkuh atau semacam apa ya, model berbeda-beda. Jadi saya tidak harus menyamakan satu template ya. Yang jelas bahwa RPS itu disusun sesuai dengan rambu-rambu yang sudah dijelaskan di KDT itu ya, kurikulum tahun 2020. Saya ingin bukakan contoh ya.
Baik, Bapak Ibu, bisa dilihat ini share screen saya. Pak Mohali. Ya sudah Bapak. Oke ya. Ini contoh di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, terutama di Prodi PAI. Eh, Penyusunan RPS ini kemarin ini baru tanggal 18. Jadi setelah 17-an kemarin kita update. Karena terkait dengan ini mata kuliah kurikulum yang tentu kurikulum ini apa ya cukup cepat perubahannya. Jadi ada mata kuliah, kode, rumpun, mata kuliah, ada bobot SKS, semester, dan tanggal penyusunan. Eh, Setiap mata kuliah di susun itu sebetulnya tim, jadi tidak sendirian. Meskipun yang menyiapkan itu biasanya ada kita bagi-bagi dulu satu orang, satu dosen, satu mata kuliah, lalu kemudian nanti istilahnya itu ya didiskusikan dengan rumpun dosen, rumpun keilmuan dosen. Oke, sehingga di sini ada tim pengembang RPS Bu Dr. Laili, lalu kemudian ada koordinator, ada Pak Dr. Fatah Yasin. Sebetulnya juga ada dua orang di sini, ada Prof. Sutiah, mungkin Bapak Ibu kemarin ada yang diajar di situ. Lalu kemudian ada Kaprodi. Ada versi lain tidak seperti ini, ada langsung koordinator MK, lalu kemudian ada ketua prodi, ada PD1. Jadi tim template ini beda, saya lihat beberapa di prodi perguruan tinggi lain ada yang seperti itu. Kalau di kami cukup sampai di kaprodi saja, tidak sampai ke mana ke WD1. Meskipun sebetulnya wilayah pengembangan kurikulum atau RPS ini ada di bawah jalur koordinator WD1 ya, akademik. Oke, lalu kemudian ada CPL Prodi. Tadi sudah saya terangkan itu terkait dengan bagaimana mencapai mata kuliah ini ingin mencapai kompetensi atau standar capaian pembelajaran. Di sini ada S1, 2, 3 ini given. Mengapa given? Karena ini sudah kita diskusikan bahwa semua capaian yang ada di dalam capaian pembelajaran sikap itu harus eh, tercapai dalam kegiatan perkuliahan. Sehingga ini menjadi 3 saja. Asalnya tadi adalah 10. Jadi kita rampatkan menjadi 3 sehingga lebih lebih ramping, tidak banyak begitu ya. Awalnya itu dulu sikap itu kan lebih dari 10 waktu saya awal-awal ini, lalu kemudian setelah kemarin kita mau ikut IBA itu kita belajar ke beberapa perguruan tinggi yang sudah menjalankan UBE, dan kemudian kita disarankan mungkin dirampatkan saja, tidak usah terlalu banyak, tapi tidak mengurangi sedikit pun. Jadi ada sikap ada 3, jadi eh, kita given masuk semua. Lalu CPL aspek keterampilan khusus ini kita ambil dari tadi metrik. Kalau metriknya itu sudah ada di prodi, itu tinggal kita masukkan saja. Jadi keterampilan khusus 1, keterampilan khusus 2 masuk. Kalau tidak salah tadi ada 5 atau berapa ya di metrik kami di kurikulumnya. Lalu kemudian CPL pengetahuan, pengetahuan ada cukup 1. Jadi P1 ini. Jadi P1 ini cuma istilahnya mata kuliah ini, mata kuliah kurikulum itu hanya ingin mencapai hanya pengetahuan di aspek nomor 3 ini.
Oke, lalu kemudian CPMK. Nah, CPMK ini dikembangkan dari core atau inti materi mata kuliah, bahan-bahan kajian yang ada dalam mata kuliah. Nah, kami hanya membuat 4 saja di CPMK ini, tetapi nanti dalam penjabarannya ini menjadi 14. Jadi ini saya kasih warna supaya terlalu gelap. Ini. CPMK itu berarti terkait dengan konten apa yang mau kita sajikan di dalam mata kuliah itu. Yang pertama, misalnya kalau ini mata kuliah kurikulum, mahasiswa atau peserta mampu mendeskripsikan tentang konsep dasar dan wilayah kajian kurikulum dan pembelajaran sejarah kurikulum PAI di Indonesia. Jadi ini supaya juga tidak terputus mulai secara kurikulum KBK, lalu kemudian KTSP, lalu kurikulum 13 terutama mungkin 10-20 tahun terakhir ya. Terus yang kedua, mampu menelaah hakikat, kedudukan, dan peranan kurikulum di sekolah maupun di madrasah. Kurikulum. Yang keempat, mampu mendesain pengembangan bahan, strategi, dan evaluasi pembelajaran dalam kurikulum merdeka. Jadi ini kita mengajari bagaimana mahasiswa nanti bisa memiliki pengetahuan, memiliki keterampilan di dalam mendesain kurikulum merdeka. Oke, lalu kemudian ada deskripsi mata kuliah. Saya kira Bapak Ibu tidak asing, semua mata kuliah pasti punya deskripsi. Oke, lalu kemudian materi pembelajaran, bahwa dalam satu semester itu ada 14 kali pertemuan plus 2 kali UTS dan UAS. Jadi 16 kali pertemuan. Kebetulan yang kurikulum ini itu per materi itu 1 kali pertemuan. Ada juga materi yang karena pertimbangannya besar atas kedalaman materi itu, maka biasanya satu tema itu bisa dicapai dalam 2 kali pertemuan. Kebetulan ini yang menyusun itu 1 kali pertemuan 1 materi. Jadi sudah per pertemuan ada materinya sendiri-sendiri. Jadi ada yang modelnya langsung di 1 materi begitu, yang kemudian dicapai dalam 1 atau 2 3 pertemuan. Jadi terserah keluasan dan kedalaman materi yang mau dicapai. Oke, ini pokok materi yang akan diraih dalam 1 semester. Jadi ada 14 kali pertemuan plus ditambah 2 UTS dan UAS. Jadi ada 16 kali pertemuan. Oke, lalu kemudian di dalam mencapai ini kita perlu resources. Perlu bahan rujukan atau buku, jurnal, atau panduan-panduan yang lain yang itu harus disertakan. Nah, inilah yang kemudian di dalam penilaian RPS Bapak Ibu di rubrik itu ada integrasi ya. Jadi hasil-hasil riset kita dari dosen-dosen di jurusan itu harus dimasukkan, sehingga di sini ada nama-nama dosen kita di Prodi PAI, apakah itu dalam bentuk riset, laporan penelitian, ataukah dalam bentuk publikasi jurnal ilmiah, atau dalam bentuk buku, atau dalam bentuk pedoman-pedoman kita masukkan di sini, karena itu akan menjadi rujukan mahasiswa di dalam mengembangkan kurikulum atau belajar tentang kurikulum. Ini mata kuliahnya kurikulum. Jadi di akreditasi itu akan ditanya hasil riset, hasil PKM, pengabdian, hasil publikasi, buku, penulisan, karya ilmiah, itu harus dimasukkan ke dalam
eh, bahan eh, mata kuliah ini sebagai sumber belajar bagi mahasiswa. Jadi itu harus dimasukkan. Kalau Bapak Ibu belum punya ya mungkin kan biasanya dosen itu tim ya, ada tim atau dosen yang lain dan seterusnya. Ini kita masukkan. Nah, ini banyak sekali. Jadi ini bagian dari integrasi hasil-hasil tadi riset, hasil publikasi ilmiah di jurnal atau di buku dan seterusnya kita masukkan. Misalnya ini almarhum Prof. Muhaimin itu paling banyak buku-buku tentang kurikulum yang kita jadikan sebagai sumber rujukan di dalam kurikulum ya. Sampai misalnya ada peraturan KMA 347 tentang pedoman implementasi kurikulum Merdeka yang ada panduan penguatan proyek profil Pancasila, ada panduan P5 PPRA dan seterusnya. Ini yang sekarang sedang guru-guru di sekolah menerapkan itu ya atau belajar tentang itu. Nah, mahasiswa kita siapkan juga nanti sebelum mereka terjun ke lapangan, ke sekolah atau ke madrasah, kita ajari mereka untuk menyusun kurikulum Merdeka. Misalnya sekarang RTP kita sebut ada modul ajar, lalu kemudian penguatan karakter sekarang melalui penguatan proyek profil Pancasila itu, atau kalau yang di madrasah ada profil pelajar rahmatan lil alamin yang mulai dari MI, MTS, aliyah itu diarahkan ke sana. Nah, eh, yang baru-baru kita masukkan seperti itu. Nah, ada namanya sumber pendukung. Jadi selain utama, yang ini utama sebagai bahan kajiannya yang dipelajari, tapi juga ada yang pendukung. Oke, lalu kemudian bagaimana mata kuliah ini akan disampaikan dengan media apa dan seterusnya. Maka ada perangkat lunak yang mungkin di setiap Bapak Ibu ada namanya layar, ada mungkin sudah televisi yang luas itu yang besar atau mungkin LCD. Kita juga ada kalau di kampus Win Malang ada e-learning juga di dalamnya sudah difasilitasi terkait dengan misalnya Google Meet atau meeting, Zoom meeting dan seterusnya. Lalu kemudian berarti ini perpaduan campuran pembelajaran mulai dengan sinkronus, asinkronus, jadi tatap muka dan daring atau dengan e-learning menjadi satu. Bentuk perkuliahannya kuliah mungkin ini juga ada semi riset penelitian istilahnya ke sekolah nanti dengan bertanya ke beberapa sekolah-sekolah. Lalu kemudian perancangan karena ini kurikulum nanti setiap mahasiswa atau berkelompok membuat praktek membuat modul ajar, membuat P5 atau PPRA dan seterusnya. Lalu siapa dosen yang mengajar ini? Itu sudah ada tim teaching karena di kami itu ada paralel sampai 6 kelas ya. Jadi diampu oleh 3 orang. Jadi masing-masing ada dua kelas, satu orang memegang, ada yang 2, ada yang 3. Jadi lalu kemudian materi syarat, prasyarat, mata kuliah prasyarat jika ada, tapi kalau tidak ada juga tidak apa-apa, maka itu disebutkan. Kalau yang bertingkat biasanya kalau statistik itu syarat untuk medpen yang kuantitatif ya, jadi harus syaratnya lulus itu. Kalau ini pengembangan kurikulum, maka syaratnya harus punya lulus dasar-dasar pendidikan. Ini sebetulnya sudah pasti ini ya. Jadi semester 1 itu di mata kuliah ini sudah diberikan terlebih dahulu. Lalu ada psikologi perkembangan, ada teori belajar dan seterusnya. Karena itu yang mendasari
bagaimana kurikulum ini akan dipelajari oleh mahasiswa. Oke, lalu kemudian penurunan 14 tadi bahan aja materi itu ke dalam bentuk metrik seperti ini. Nah, mungkin ini yang akan berbeda-beda antara satu perguruan tinggi dengan perguruan tinggi yang lain membuat metrik seperti ini. Jadi minggu ke-1 atau pertemuan ke-1, lalu sub CPMK ini tadi diambil dari yang kita sudah membuat ada 4 CPMK lalu diturunkan menjadi beberapa menjadi 14 tadi, kebetulan 14. Ada yang kadang tidak 14 karena satu itu bisa dicapai dalam 2 kali pertemuan atau bahkan lebih. Sub CPMK ini Bapak Ibu yang akan menyusun. Misalnya mahasiswa mampu menelaah dan mendeskripsikan tentang sejarah perkembangan kurikulum PAI di Indonesia. Jadi menelaah, menganalisis dari waktu ke waktu, dan mereka mampu mendeskripsikan. Lalu kemudian sub CPMK ini berarti menggunakan KKO ya, menelaah itu berarti tingkat KKO berapa itu ya, evaluasi ya, keempat atau kelima itu ya ininya KKO-nya. Jadi kalau bisa pembelajaran di perguruan tinggi itu harus HOT ya, High Order Thinking Skill. Jadi melibatkan kata kerja yang mengajak mahasiswa untuk berpikir, menelaah atau menganalisis sehingga pasti kalau menelaah itu harus juga sudah paham, harus bisa KKO yang terendah itu pasti mengikuti itu otomatis. Oke, ini sampai indikator kriteria bentuk penilaian. Kemudian ada metode pembelajaran menggunakan apa? Misalnya ada diskusi, ada brainstorming awal-awal ya. Misalnya ada cooperative learning, ada discovery learning, mencari bahan di beberapa sumber-sumber itu. Oke, lalu kemudian di dalam kegiatan belajar itu terdiri dari ada tatap muka ya. Tatap muka itu adalah 50 menit. Dari kami kurang terima maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ini kok ada suara masuk? Pak Mohali? Sudah Oke. terkendali. Oke, jadi ini sampai detailnya. Misalnya satu tatap muka itu terdiri dari 2 kali 50 menit, jadi 100 menit ya. Ini tatap muka. Lalu belajar mandiri, misalnya menyusun tugas, membuat peta konsep atau meresum atau apa ya. Ini belajar mandiri itu 60 menit kali 2. Lalu ada belajar terstruktur. Belajar terstruktur ini bisa juga mahasiswa diberi tugas menyusun resume. Kebetulan ini yang membuat menyusun resume sejarah perkembangan kurikulum PAI di Indonesia. Jadi total dalam belajar satu SKS selama 1 minggu itu 50 ditambah 60 ditambah 60. Jadi berapa itu? 170 menit. Jadi kalau bisa itu didetailkan begini sehingga nanti siapa saja yang ngajar itu sudah itu ya, oh mahasiswa disuruh begini. Jadi sudah ada ininya, sudah ada manual apa yang harus dikerjakan oleh setiap mahasiswa atau kelompok mahasiswa. Jadi tatap muka itu 2 kali, karena ini 2 SKS, jadi 2 kali 50 menit tatap muka. Sementara kalau yang belajar mandiri itu 60 menit kali 2 karena 2 SKS. Yang belajar terstruktur 2 kali 60 menit. Jadi totalnya karena ini 2 SKS berarti 170 kali 2. Itu berapa itu? 340 ya. Jam per minggu. Nah, ini menurut saya penting karena kadang-kadang kita tidak kadang apalagi SKS-nya besar
itu hanya mengandalkan tatap muka. Tatap muka. Tatap muka itu kan ketemu di kelas. Ketemu di kelas pun kadang itu tidak jangkep. Kadang hanya 2 jam sudah selesai pulang. Nggak ada apa mahasiswa suruh apa dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kegiatan pembelajaran ini harus dirancang sedemikian rupa supaya ya apa capaian yang diinginkan oleh mata kuliah ini betul-betul berhasil. Jadi mahasiswa harus mengapain itu harus jelas di dalam apa setiap minggunya melakukan apa, menghasilkan produk apa dan seterusnya. Jadi harus di apa namanya dirancang sedemikian rupa. Jadi terdiri dari tatap muka, belajar mandiri dan belajar terstruktur. Saya kira ini Bapak Ibu sudah bisa apa namanya pelajari di SN Dikti itu ya, itu sudah ada. Cuma caranya itu yang perlu kita, misalnya belajar mandiri suruh apa? Misalnya suruh membaca, misalnya membuat PPT, membuat peta konsep dan seterusnya. Atau membuat makalah, membuat apa lagi? Sekarang mungkin pakai video gitu ya, apa misalnya suruh mendesain apa misalnya atau dengan interaktif misalnya. Saya kira mahasiswa milenial sekarang sudah canggih-canggih seperti itu. Jadi harus diuraikan ininya ya, cara membelajarkan mahasiswa. Jangan sampai kemudian hanya menunggu tatap muka dari dosen waktu ke waktu, sementara apa yang mestinya dikerjakan oleh mahasiswa di luar kuliah, 60 menit eh, belajar mandiri dan 60 menit belajar terstruktur ini tidak kita lakukan. Jadi dalam RPS sebisa mungkin kalau bisa di format seperti ini. Jadi ada proses bagaimana mahasiswa akan mengerjakan apa dan seterusnya itu didesain rapi. Sehingga ini nanti ketika diberikan kepada mahasiswa, dia juga sudah membaca, oh saya pertemuan ini harus membuat ini, harus menghasilkan ini dan seterusnya, itu sudah terekam di RPS ini. Tapi kalau tidak ada, itu mereka-reka, artinya nanti sifatnya itu tidak terencana dengan baik. Padahal RPS itu digunakan untuk merencanakan sesuatu yang akan kita kerjakan selama 1 semester itu. Nah ini misalnya di akhir-akhir di pertemuan ini lebih ke praktek-praktek ini, ke pertemuan ke-10 ini. Jadi misalnya 12 praktek mengembangkan modul ajar. Mungkin kita ambilkan contoh-contoh, suruh nganalisis dulu, ini belajar mandirinya gitu ya. Lalu setelah itu mahasiswa baik itu individu atau berkelompok membuat modul ajar praktek gitu. Jadi seperti itu. Jadi ada pekerjaan yang harus dilalui oleh setiap mahasiswa di luar kelas atau di luar perkuliahan di dalam ruangan kelas. Jadi kalau kita kerjakan ini sebetulnya dengan detail itu mahasiswa akan enak cara belajarnya. Sudah terpandu oleh guidance, oleh panduan yang sudah kita persiapkan di RPS ini. Oke, lalu kemudian ini sampai 16 ya, kita desain 16 kali pertemuan. 16 itu ujian akhir semester atau ujian tahap kedua kalau di UIN Malang. Oke, lalu kemudian rencana tugas. Nah, rencana tugas itu apa saja yang akan dikerjakan oleh mahasiswa. Maka ini Bapak Ibu bisa mendesain. Misalnya ini ada 10 topik apa istilahnya yang akan dihasilkan oleh masing-masing individu atau berkelompok. Nah, ini ada metode cara mengerjakan tugas. Ada yang sifatnya mungkin individu, tapi mungkin juga ada yang sifatnya kelompok. Misalnya tadi menyusun
praktek-praktek ini misalnya ini bisa dalam bentuk kelompok, 4 orang atau 3 orang per kelompok. Jadi setiap mahasiswa nanti kebagian menyusun misalnya modul ajar akidah akhlak kelas 7 misalnya, akidah akhlak kelas 8 atau misalnya SKI kelas 9 dan seterusnya kan bisa banyak ini model-modelnya sehingga nanti ketika dipresentasikan dengan berbagai model-model itu eh, contoh bisa menjadi contoh gitu ya. Mungkin mulai dari tingkat MI sampai aliyah atau tingkat SD sampai SMA atau SMK. Oke, lalu bentuk dan format luarannya misalnya tugas dikerjakan secara berkelompok 2 sampai 4 orang tergantung mungkin jumlah mahasiswanya ya di satu kelas. Kalau itu makalah atau tugas maka tugasnya dimasukkan atau diunggah di e-learning. Misalnya, ini di Win Malang kan ada e-learning sehingga nanti di situ kumpulkan jadi satu di e-learning. Nanti akan dikomentari oleh dosen, dinilai, direview. Kalau ada hal yang mungkin dikembalikan bisa dikembalikan dan diunggah lagi. Bentuk dan format, saya kira ini bisa misalnya dalam bentuk PDF atau dalam bentuk Word dan seterusnya. Ya, lalu kemudian ini penilaian indikator-indikator. Oke, lalu kemudian ada rubrik penilaiannya. Misalnya bagaimana ketepatan waktu dalam mengumpulkan tugas pas sesuai dengan deadline, sesuai dengan perintah, sesuai dengan mungkin rujukan-rujukan yang disarankan, mungkin juga kekuatan analisis dan penyajian yang berbobot, lalu kemudian kedalaman pembahasan dan ketepatan di dalam membuat simpulan atau akhir dari. Jadi sudah ada rubriknya. Ini skala 4. Ini aspek-aspek penilaian tadi yang ini mungkin jumlah mahasiswanya berapa, tinggal kita masukkan nanti di sini nilai itu akan di Excel-kan itu mungkin akan jadi langsung. Jadi di itu. Oke, ini catatan bahwa tatap muka tadi 50 menit ya per minggu. Jadi harus ini didesain sedemikian rupa. 60 menit belajar terstruktur, belajar mandiri. Jadi 120 menit per SKS per minggu. Nah, ini yang betul-betul harus dipikirkan bagaimana RPS itu istilahnya mahasiswa itu tidak merasa kosong, tidak memiliki tugas. Padahal sebetulnya kalau kita desain sedemikian rupa, 1 minggu itu satu SKS-nya 170 menit. Kalau kita ngajar 3 SKS berarti 170 kali 3 menit. Jadi berapa jam itu ya? Jadi satu SKS itu 1 jam 50 menit ya. Kan 1 jam itu 60 menit. Satu SKS 1 jam 50 menit. Baik Bapak Ibu itu yang sebetulnya ada contoh sebentar ya yang rubrik penilaian sikap ya. Nah, saya ambilkan dari ada satu lagi rubrik tentang penilaian sikap. Ya.
Pak Mohali, bisa dilihat yang saya share? Siap, Dok. Oke, Sudah bisa siap, ya. Dok. Oke, Ya. jadi ini contoh dari rubrik penilaian sikap ya. Sikap tadi kan digali dari CP sikap ada 3 ya. Kalau di ada 10 kalau yang di apa itu namanya kementerian ya. Lalu kemudian saya rampatkan menjadi 3. Nah, misalnya ini di kami sudah menjadi 3 sikap. Jadi misalnya CS1 itu ada 4. Berdoa sebelum dan sesudah perkuliahan. Jadi, eh, ini bersyukur dalam beriman kepada Allah dan selalu bersyukur dalam tugas yang dikerjakan. Jadi setiap kali kita masuk, kita kondisikan bahwa setiap hari itu kita bersyukur. Lalu kemudian toleransi terhadap perbedaan atau paham keagamaan yang lain. Satu kelas kan bisa berbeda-beda paham keagamaan. Toleransi di situ uh, kita kedepankan. Menghargai perbedaan latar belakang budaya, sosial maupun ekonomi. Jadi mahasiswa kita latar belakangnya juga berbeda-beda. Nah, ini kita kembangkan dari S1. S1 ini tadi campuran dari 3S dari yang capaian sikap yang dibuat oleh pemerintah itu oleh kementerian. Ya, lalu kemudian berperan dalam meningkatkan mutu kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang berjiwa Pancasila, nasionalis, taat hukum, empati, semangat kemandirian, dan kewirausahaan. Ini 5 sampai 15. Jadi ada berapa itu? 10 ya. Kita bikin rumusan apa ini namanya deskripsi seperti ini. Yang ketiga, menginternalisasikan nilai norma etika akademik dan menunjukkan tanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya. Nah, misalnya ini yang saya ambil terakhir, tidak melakukan plagiasi atas karya orang lain. Nah, ini kalau ini sudah ada, sudah sampai ada peraturannya bahwa kita di dalam mengerjakan tugas berapa itu 30% ya, dicek Turnitin maksimal. Jadi sudah sampai ke situ ininya kalau lebih dari itu maka bisa dikembalikan atau bisa dapat nilai yang nilainya kurang baik. Kalau skripsi tidak boleh, jadi harus kembalikan, harus sampai maksimal 30 itunya. Oke, jadi seperti ini. Jadi tinggal ada rentangan 1 sampai 3.
Jadi nanti diakumulasi. Nah, tinggal kemudian berapa persen nilai dari sikap, berapa persen nilai dari kognitif atau pengetahuan, dan berapa persen nilai dari portofolio atau tugas-tugas yang telah dikerjakan oleh mahasiswa. Nah, itulah yang kemudian kita tinggal mempresentasekan menjadi satu nilai, yaitu rentangan A, B plus, B, dan seterusnya. Itu ada sampai E ya, E itu udah nol, tidak lulus. Nah, ini model penilaian sikap, jadi dengan model apa namanya, checklist seperti ini atau dengan model rentangan seperti ini. Baik, Bapak Ibu, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin berikutnya kita diskusi atau tanya jawab terkait pengalaman Bapak Ibu di perguruan tinggi masing-masing, di jurusannya masing-masing. Terima kasih, Mbak Mega, Bu Mega. Baik, terima kasih Pak Prof Oh atas ya, Pak Mohali, sorry. atas penyampaian dan materinya pagi hari ini. Selanjutnya mungkin dari sahabat-sahabat Bapak Ibu ada pertanyaan terkait dengan materi yang sudah disampaikan oleh beliau. Monggo saya Saya beri tanya, waktu kepada Bapak Nurholis ya. ya tanya Pak. Monggo silakan Bapak. Hmm. Ini pertanyaan dari Bapak Nurholis, Bapak Prof. Oke, silakan Pak Nurholis, dari mana? Ya, Assalamualaikum Dok. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurholis dari UAS. Dari mana? UAS, Universitas Al-Falah Asumiyah Kencang Jember. Di mana itu ininya? Kencang Jember, Kencang. Oh, itu Kencong. Ya, monggo. Ya, pertanyaannya sebenarnya sederhana, tapi nanti ada beberapa yang mungkin lebih berat. Yang pertama terkait format RPS itu sudah ada format khusus yang harus seperti itu. Kemarin kan ada teman nge-share itu, share ketika ketika materi disampaikan, misalkan yang saya maksudkan Dr. Walid kalau nggak salah, Oh ya, ya beliau juga ada, tapi ketika lihat punya jenengan yang tadi PAI itu kayaknya ada perbedaan. Jadi pertanyaan saya nantinya kemana nanti itu, dan juga itu yang terkait format tadi. Yang kedua, Dr. Walid kemarin itu menyebutkan bahwa, maaf ini takut karena saya nyangkanya kan nanti bimbingannya ini yang membimbing kita itu Dr. Walid. Ternyata sekarang kan nggak ada. Beliau bilang nanti di bagian pustaka itu harus menyertakan dua referensi yang karya sendiri. Jadi, harus ada dua referensi yang karya sendiri. Ini sebenarnya agak terlalu berat ke kita, namun yang saya tanyakan apa jenengan juga menerapkan standar itu. Oke, terus yang terakhir mungkin nanti yang lain lanjut. Ini Prof, saya sekarang agak masih bingung karena yang saya tahu gini, ada belajar mandiri dan ada belajar terstruktur yang dengan sebutkan tadi. Padahal yang saya tahu biasanya itu belajar mandiri itu dibagi dua. Gitu. Belajar mandiri itu dibagi dua. Ada belajar mandiri terstruktur, gitu. Ada belajar mandiri tidak terstruktur. Sedangkan di contoh RPS jenengan, maaf ini yang saya tahu gitu. Di contoh jenengan itu kayak seolah-olah dua-duanya berbeda. Ada BM belajar mandiri, yang kedua ada BT belajar terstruktur. Berarti belajar terstruktur ini bukan belajar mandiri. Padahal saya bilang tadi, yang saya tahu belajar mandiri itu dibagi dua. Belajar terstruktur, belajar mandiri yang tidak terstruktur. 3 poin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, Pak Prof, apa langsung dijawab atau oke. Nggak lanjut apa-apa, ke kita langsung jawab ya. monggo silakan Pak Prof.
Baik, waktu di hotel mungkin sudah disampaikan oleh Pak Walid ya, template ya. Jadi sebetulnya template itu tidak ada kata baku, nggak ada harus gitu, nggak ada. Cuma kalau misalnya Pak Walid selaku WD1 di prodi di Tarbiyah ingin menyeragamkan itu bisa. Jadi memandu, membuat template sendiri. Kalau template yang saya gunakan tadi itu template LPM, LPM-nya Win Malang dulu. Nah, Pak Walid tuh baru memulai 2-3 hari yang lalu menyampaikan mungkin apa yang disampaikan ke Bapak Ibu semua. Jadi mau membuat seperti itu. Nggak masalah. Jadi eh, kok beda ya, beda memang eh, apa yang didesain dulu dengan didesain sekarang dengan cara yang berbeda. Tapi sebetulnya hakikatnya itu sama saja. Mau pakai template yang mana saja sama saja. Kalau di buku KDT itu ada 3 option, 3 pilihan. Tinggal pilihan yang mana itu aja sebetulnya. Kalau Pak Walid ya, saya juga dengan Pak Walid itu ngangsu ilmu dari berbagai perguruan tinggi. Kita mendatangkan ahli-ahli yang dari UM, dari UNJ Jakarta, dari UNISA yang istilahnya dulu mantan-mantan IKIP itu seperti apa. Nah, lalu titik temunya ya seperti yang kemarin mungkin yang sudah disampaikan oleh Pak Wali. Jadi nggak usah pusing soal RPS, saya sendiri tidak begitu memusingkan. Cuma ketika di prodi itu harus sama, nggak boleh dosen fikih pakai model ini, lalu dosen akidah akhlak pakai model yang lain itu tidak boleh. Harus satu ya dalam satu prodi. Dalam satu prodi template-nya harus satu biar tidak bingung. Istilahnya trademark-nya ya yang disepakati oleh prodi itu atau oleh di fakultas itu. Misalnya Pak Walid selaku koordinator prodi-prodi di FETK ingin membuat template sendiri seperti itu. Nah, apakah ada landasannya? Landasan secara umumnya itu asal tidak menyalahi aturan boleh saja. Kita menambahi, kalau nggak salah ciri khasnya kalau di Pak Walid itu ada sinkronus, asinkronus itu, luring, daring itu sebagai ininya. Kalau yang lainnya sebetulnya sama. Oke, ini ya format RPS. Jadi mungkin Bapak Ibu kalau kemarin sudah disampaikan oleh Pak Walid detailnya seperti itu diikuti, tidak masalah. Formatnya ya, formatnya. Oke, lalu kemudian tadi terkait dengan 2 referensi yang dimiliki oleh dosen yang menyusun. Itu idealnya begitu. Tapi kalau yang menyusun itu tidak punya referensi lah, apa yang mau dimasukkan? Yang dimasukkan adalah dosen tim, dosen dosen tim mata kuliah itu. Ya. Kalau persepsi saya itu dosen dosen prodi sebetulnya, bukan ya itu tanggung jawab moral kalau kita tidak punya tulisan atau tidak punya bahan yang kita ajarkan. Lah, masa selama ini kita hanya pintar ngomong tetapi nggak ada resources, ada sumber-sumber yang kita masukkan. Itu akan lebih gagah, akan lebih bagus, akan confident kalau kita sendiri punya bahan yang kita jadikan sebagai bahan kuliah. Itu maunya begitu. Nah, 2 referensi itu kalau mungkin ya sedikit ya. Kalau itu tulisan tidak harus dipublikasikan. Kalau kita sudah punya tulisan, apakah kita namai modul atau buku ajar atau apa itu kan bisa saja. Atau dalam bentuk materi. Materi itu bisa perkuliahan 1 kali pertemuan kita punya bahannya ya itu bisa digunakan tidak dalam satu mulai awal sampai akhir. Pas kita menulis tentang misalnya evaluasi misalnya ya penilaian kiat-kiat menyusun penilaian yang sesuai dengan basis era sekarang misalnya HOTS. Kita kok punya artikel itu, maka itu bisa kita jadikan sebagai salah satu materi sub di dalam perkuliahan kita. Tidak dalam satu mata kuliah penuh, tetapi dalam satu sub
pertemuan, misalnya pertemuan 11 atau ke 8 atau ke berapa misalnya seperti itu. Paling tidak seperti itu. Nah, menurut saya semua karya dosen yang relevan dengan mata kuliah itu kita masukkan. Nah, itu nilai poinnya, integrasi. Jadi di dalam penilaian RPS ini kan ada integrasi. Jadi integrasi dari semua karya-karya dosen di TPS, dosen program studi, yang relevan dengan mata kuliah itu, yang relevan dengan bahan-bahan yang dikaji di mata kuliah itu harus kita masukkan. Meskipun barangkali orang itu tidak mengajar tentang itu, tidak masalah, karena itu bagian dari, oh dosen-dosen kita ini punya banyak karya ilmiah yang bisa menjadi bahan kajian. Meskipun orang itu yang menulis karya itu tidak mengajar, tapi bisa dijadikan bahan ajar. Ya misalnya kita memasukkan Mulyasa ya. Mulyasa itu kan penulis terkenal itu ya. Kan tidak pernah ngajar di prodi kita, tapi bukunya kita gunakan. Karena memang bukunya sesuai atau relevan, misalnya begitu. Nah, dosen kita mungkin juga tidak ngajar mata kuliah itu, tapi bahan-bahan tulisannya bisa kita gunakan untuk menunjang RPS kita atau untuk menunjang bahan perkuliahan kita. Jadi tidak harus. Syukur kalau itu yang mengajar itu memang punya. Itu akan lebih confident, lebih ini loh karya saya. Biar kalau mahasiswa masa hanya menurut orang lain, kapan menurut dirinya sendiri. Jadi bisa untuk kita istilahnya ya tentu satu mata kuliah itu kan topik-topiknya banyak 14 kali pertemuan tadi. Mungkin kita ahli di salah satu aspek di situ, kita punya artikelnya, maka kita gunakan untuk sebagai bahan ajar. Itu juga sudah bisa nilai poin untuk nanti ketika akreditasi prodi itu mana hasil karya dosen yang diintegrasikan yang digunakan sebagai bahan ajar. Tidak dalam satu mata kuliah, tapi bisa dalam satu topik perkuliahan. Itu bisa digunakan. Jadi tidak secara keseluruhan mulai awal sampai akhir. Ya, biasanya kalau mulai awal sampai akhir itu kita rencanakan membuat buku ajar atau dulu diktat atau apalagi ya bahan ajar ya, buku ajar atau bahan ajar. Itu yang biasanya didesain sesuai dengan RPS. Syukur-syukur seperti itu. Kalau ada tim teaching, nanti keroyokan. Misalnya satu buku ditulis oleh 3 orang, 4 orang gitu ya. Jadi lebih ringan. Hingga pertemuan 1 siapa, kemudian 1 sampai 3 misalnya 4 sampai 6 siapa, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu desain bahan ajar yang dipersiapkan untuk satu paket mata kuliah. Jadi bahan-bahannya sudah dipersiapkan. Oke, itu ya Pak Nurholis terkait dengan 2 referensi. Jadi kalau tidak punya ya tidak boleh memaksakan ya, tidak apa-apa, tidak punya. Ya, penting dosen di TPS-nya ada karyanya yang bisa dijadikan referensi. Paling tidak itu. Kemudian belajar mandiri dan terstruktur. Intinya bahwa di luar kelas, mahasiswa harus belajar secara mandiri. Belajar secara mandiri itu diartikan belajar yang tentu ada settingannya, tidak hanya sekedar membaca, tapi diarahkan. Jadi misalnya belajar mandiri, tadi saya sebut BM, belajar mandiri. Disuruh misalnya menelaah, menganalisis, membaca referensi-referensi, atau mungkin itu contoh-contoh gitu ya, template apa yang sudah Bapak Ibu cari, lalu kemudian suruh membaca, suruh menelaah, sehingga nanti ketika pertemuan ke kelas itu sudah punya bahan, dia sudah sudah belajar terlebih dahulu. Lalu terstruktur itu bisa ditambahkan, misalnya disuruh ngapain? Oh, disuruh misalnya membuat resume atau membuat peta konsep atau disuruh buat produk tertentu misalnya. Nah, itu berarti sudah lebih ini lagi. Harus misalnya berapa lembar, ditulis seperti apa, lalu dimasukkan kemana dan seterusnya. Nah, itu tugas terstruktur yang diberikan oleh dosen kepada mahasiswa. Luarannya
apa dan seterusnya. Misalnya buat artikel nggak apa-apa, mungkin bagus. Jadi suruh baca sebagai pekerjaan mandirinya, terstrukturnya nanti mahasiswa masing-masing atau berkelompok 2-3 orang membuat artikel tentang misalnya IKM, implementasi kurikulum Merdeka, mungkin pada aspek apa misalnya, atau riset, apa bukan riset dalam pengertian nulis skripsi, mungkin kayak semacam apa observasi misalnya ke MI atau ke MTS atau SMP, SMA misalnya, itu terstruktur. Jadi nanti diberi rambu-rambu, misalnya suruh apa mungkin di kelas merumuskan tentang apa saja yang harus diperoleh dari sekolah misalnya. Nanti di sana supaya apa pekerjaannya itu sudah rapi, apa saja yang harus diperoleh. Oh, mungkin terkait dengan profil sekolahnya, terkait dengan jumlah siswa, terkait dengan misalnya gurunya, terkait dengan sarana prasarananya, terkait dengan pola guru di dalam apa mengajarkan atau metode belajarnya seperti apa. Nah, ini berarti observasi. Nanti pulang mendeskripsikan. Itu terstruktur seperti itu kegiatannya. Jadi nanti luarannya apa? Misalnya laporan, membuat laporan kegiatan tadi observasi, misalnya terkait dengan pelaksanaan pembelajaran di kelas atau di sekolah atau di madrasah misalnya. Jadi menurut saya tidak usah terlalu diperdebatkan soal mandiri ini ya, mandiri terstruktur atau mandiri bebas. Jadi intinya bahwa jangan sampai mahasiswa itu hanya mengandalkan kita sebagai guru atau sebagai dosen di kelas. Itu saja sebetulnya. Kalau hanya mahasiswa hanya mendengarkan kita ngajar atau proses belajar di kelas, itu waktunya hanya 50 menit per SKS-nya, jadi rugi. Jadi harus terstruktur ini yang banyak. Mandirinya ini harus kita format, kita desain. Dalam 1 minggu itu apa? Mungkin di awal-awal mungkin belum terlalu banyak lah tugasnya, tapi mungkin apa, sehingga semakin pertemuan ketiga, keempat, kelima, sehingga ada apa semacam tingkatan itu yang lebih kompleks gitu ya, sehingga mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar. Jadi di luar kelas dengan sumber-sumber belajar dari sekolah atau dari madrasah, kalau itu misalnya magang atau observasi. Observasi pun mungkin bisa memakan waktu lebih dari seminggu bisa 2 kali atau bisa sekali dan seterusnya, sehingga akhir dari kegiatan itu mahasiswa betul-betul mendapatkan pengalaman yang kita bimbing sebagai dosen, sebagai pengampu mata kuliah itu, yang sumber pengalamannya selain dari kita, itu juga bisa dari temannya sendiri, dari orang lain yang terlibat dalam proses-proses pembelajaran itu. Kecuali mungkin mata kuliah yang hanya bersifat, kalau ada yang sifatnya kayak observasi, harus ke lokasi, ke tempat-tempat itu, maka mungkin lebih tugas-tugas strukturnya akan lebih itu ya jelas. Tapi kalau sifatnya mata kuliah pertemuan saja atau kuliah saja, mungkin ya lebih pada aspek membaca, meresu bahan-bahan yang mungkin Bapak Ibu siapkan. Itu Pak Nurholis jawaban saya, mudah-mudahan bisa terima dengan baik. Oke, Pak. Makasih. Silakan Pak. Ada umpan balik Pak Holis, mungkin punya pengalaman di Oke, mana tadi anu, Kencong ya? cuma terkait tadi ya, template memang. Baik Pak Prof, ini karena waktu yang sudah disediakan oleh panitia itu sampai kita jam 11. Namun di kolom chat masih ada beberapa pertanyaan Prof. Apa mungkin bisa dilanjut Oke, untuk saya lihatnya chatnya. di kolom chat. Salah satunya ini Prof, untuk tagihan RPS nanti Kita kan ya ada kita 7 ini pakai ya. template yang mana katanya Prof?
Ya, mungkin bisa penjelasannya, Prof. Template-nya pakai yang punya Pak Walid aja ya. Saya share, saya juga punya Pak Walid. Ya, nggak masalah. Karena mungkin barangkali Pak Walid sudah mendiskusikan dengan tim LPM ya. Saya juga akan mengubah ke Pak Walid itu. Jadi itu baru, itu masih proses, belum ini. Apa istilahnya, baru kita akan mulai di semester ganjil ini. Kita ubah template ke seperti Pak Walid. Jadi tidak bertentangan, tidak. Jadi sebetulnya hampir sama saja. Tinggal kita versi template saja yang mau kita seragamkan. Bapak Ibu kalau di sana punya sendiri juga tidak apa-apa. Jadi sebetulnya tidak masalah. Yang jelas RPS itu menggambarkan bagaimana kita ingin capaian kegiatan pembelajaran itu jelas, mulai dari misalnya tadi CPL, lalu kemudian CPMK, dan kemudian menjadi bahan ajar atau bahan materi selama perkuliahan itu. Oke, minta contoh instrumen penilaian juga. Oke, terus contoh. Oke, materi RPS bisa disesuaikan dengan kampus masing-masing. Kan nggak ada kesepakatan ya, Pak Mahali, di kelas ini harus pakai template yang mana? Selama ini belum, Mbak, Prof. Oke, ya. Memang tidak ada Nggak ada. disesuaikan Jadi dengan ya, kampus masing-masing, Bro. betul ya. Jadi kita harus hargai kampus itu punya kemerdekaan sendiri-sendiri. Bebas. Ya. Tapi kalau misalnya kok butuh contoh template, kalau nanti siapa tahu dikembangkan di sana, enggak masalah. Kan belajar itu kan tidak pernah kenal lelah dari mana sumbernya. Penting ada kebaikan. Siap, Oke, siap. terus mohon izin saya bertanya, saya Winhas Jember, Prodi IPA. Oh, ini ada IPA. Yang prodi IPA ada ini, Prof. Ada Bu Rafi. Oke, ini ada ya pertanyaan dari Winhas Jember. Praktikum ini dipisah SKS-nya, jadi misalnya 4 SKS, itu 3 materi dan 1 SKS. Sebaiknya RPS sama praktikum itu bisa dijadikan satu, enggak masalah. Jadi ini kebetulan IPA ya. IPA itu biasanya ada praktikum di lab ya. Jadi kegiatan pembelajarannya memang itu akan biasanya kalau di lab itu ada laborannya juga ya ini. Tetapi penyusunannya mungkin tetap satu. Jadi nanti ketika dibawa ke lab barangkali ada ini lagi semacam rubrik-rubriknya atau apa tahapan-tahapannya dan seterusnya sebagai pendukung dari RPS. Jadi misalnya detailnya itu mungkin akan di dalam manual buku laporan lab, tetapi gagasan ininya tetap di RPS. Jadi kalau 4 SKS, 3 SKS materi, 1 SKS praktikum. Bisa juga 50-50, misalnya 2 SKS materi, 2 SKS praktikum. Nah, tergantung ini, makanya bobot praktikumnya itu seperti apa atau seperti apa nanti itu bisa dihargai dalam bentuk SKS 2 atau 1 SKS. Kalau 1 SKS kan hanya 50 menit di labnya ya. Tapi mungkin karena ada tadi belajar terstruktur, belajar mandiri itu masuk kategori satu pekerjaan yang tidak di kelas, tapi di luar kelas, maka bisa juga dihabiskan atau dikerjakan di laboratorium, sehingga lebih lama di situ. Jadi 60 menit kali 2 ditambah 1 SKS 50 menit, jadi 150 menit di laboratorium, sehingga sudah 2 jam, hampir 3 jam.
1 SKS. Nah, tinggal di ini kalkulasi kira-kira membutuhkan waktu berapa lama menitnya. Kalau itu setara dengan misalnya 2 SKS, maka ada 150 kali 2, berarti 300 menit. 300 menit dibagi 60 menit, berarti 5 jam ya. 6 jam. Hampir 6 jam. 150 menit, 300 menit. Jadi kali 2. 150 kali 2 SKS. Oke, lalu stai mana ini? Pancawahana Bangil. Setahu saya PT yang meringkas itu mau. Apakah boleh meringkas CPL sikap yang hasilnya boleh? Jadi eh sebenarnya bukan meringkas ya, merampatkan. Jadi poin-poin yang di masing-masing CPL 10 kalau sikap itu tetap harus ada. Kata kunci itu tidak boleh hilang. Waktu kemarin kami merampatkan itu, kita betul-betul apa inti dari masing-masing CPL itu. Sehingga kita padatkan, kita rampatkan sehingga tidak ada yang hilang ya. Jadi tidak hilang, tapi kita merampatkan. Itu ketika turun ke dalam apa ke mata kuliah itu memang terlalu banyak 10 itu ininya ya CPL itu, sehingga kita padatkan menjadi 3 saja. Contoh rubrik penilaian dan contoh RPS tadi juga bisa dikirim. Oke, baik. Oke, terima kasih Pak Mukhali. Saya kira cukup ya. Nanti ketika ada hal lain yang bisa ditanyakan bisa ke kontak person saya. Insya Allah nanti akan saya share contoh yang, tapi ini tadi belum contoh seperti yang diinginkan oleh Pak Walid ya, yang waktu di hotel barangkali disampaikan. Ini sedang kami mau sesuaikan itu. Jadi dalam waktu mungkin 1 semester ke depan ini harus sama. Yang kami kembangkan itu versi LPM, jadi Lembaga Penjaminan Mutu Universitas. Itu nggak tahu sekarang apa punya trademark sendiri atau dibebaskan, jadi setiap prodi atau setiap fakultas buat sendiri-sendiri. Itu dulu saya ngangsu ilmu dari Pak Malik Karim waktu masih ketua LPM, sekarang Pak Dr. Hilmi Saifuddin. Sehingga itu masih produk lama, jadi apa istilahnya template lama. Jadi ini mau di fakultas itu di apa bikin template sendiri yang kemudian harus sama semua prodi di FITK. Nanti kalau itu tingkat fakultas itu pasti akan antar fakultas beda. Tapi kalau LPM yang mengomandani, LPM kan di atas semua fakultas, jadi mungkin akan sama. Nah, ini bagian-bagian dinamika di saat kita mengembangkan, memutakhirkan RPS, sehingga ya kami di bawah kan tinggal sami'na wa ata'na, siapa yang menginstruksikan dan kemudian itu bisa menjadi patokan, panduan, ya kita ikuti bersama. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan dan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Oke, saya nge-share kemana ini? Ke Pak Mahali? Ke Pak Mahali. Langsung ke Pak Mahali, Prof. Pak Mahali nanti japri saya. Saya share contoh-contoh tadi. Atau bisa juga lihat websitenya PAI, bisa di-download, bisa. PAI Pak Mizan. Itu sudah ada di websitenya PAI. Semua ada yang saya tutup-tutupi, saya bahkan kurikulumnya RPS-nya lengkap di prodi PAI. Kalau yang antar PAI tinggal copy paste, selesai. Yang PAI di pai.fitk.winmalang.id. Oh, oke. Satu lagi. Siapa? PAI.
undangan. Ada lengkap. Baik Bapak Ibu semuanya, mungkin saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait materi insyaallah nanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih udah lulus Sami-sami semua Prof. Amin amin. biar dapat tunjangan segera. Recording in progress. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Prof. Terima kasih. Oke, teman-teman, ini gimana? Foto bersama barangkali di